Desember 2024. Studio Joe Rogan. 11 juta orang menonton langsung. Mel Gibson duduk berseberangan dengan Joe. Dia tidak datang untuk mempromosikan film. Dia tidak datang untuk membicarakan kontroversi masa lalunya. Dia datang untuk menceritakan sebuah kisah tentang film yang dibuatnya 20 tahun lalu. Sebuah film yang menghasilkan lebih dari 600 juta dolar. Sebuah film yang telah ditonton orang miliaran kali. The Passion of the Christ. Joe mengajukan pertanyaan sederhana. Apakah menurutmu orang-orang melewatkan sesuatu? Mel mencondongkan tubuh ke depan. Dia tidak tersenyum. Dia berkata, mereka melewatkan segalanya. Dan maksudku segalanya. Sekarang inilah yang ingin kutanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah menonton The Passion of the Christ? Apakah kamu pikir kamu memahaminya? Karena apa yang diungkapkan Mel Gibson dalam klip 3 menit itu telah ditonton lebih dari 40 juta kali. Dan orang-orang menjadi gila. Tulis di kolom komentar jika kamu sudah menonton filmnya. Aku ingin tahu. Joe Rogan telah memiliki ribuan tamu. Dia telah mendengar cerita-cerita liar tentang alien, konspirasi, dan masyarakat rahasia. Tapi wajahnya pada saat ini berbeda. Dia berhenti minum kopinya. Dia meletakkan kedua tangannya di atas meja. Dia berkata, tunggu, katakan itu lagi. Mel Gibson berkata, ada satu bingkai dalam film itu yang berisi sesuatu yang tidak saya letakkan di sana. Sesuatu yang tidak mungkin saya letakkan di sana. Dan tidak ada yang menyadarinya selama 20 tahun. Internet menjadi heboh. Klip menyebar kemana-mana. TikTok, YouTube, X, orang-orang mulai menonton ulang film itu bingkai demi bingkai. Dan apa yang mereka temukan membuat bahkan para skeptis pun terdiam. Mel Gibson mengklaim bahwa sesuatu muncul dalam filmnya yang seharusnya tidak ada. Sesuatu dari teks berusia 2000 tahun yang dibacanya di sebuah perpustakaan di Roma. Sebuah teks yang terkunci jauh di Vatikan. Dan dia mengatakan kamera menangkapnya secara tidak sengaja. Atau mungkin tidak secara tidak sengaja. Sebelum Mel Gibson membuat The Passion of the Christ, dia menghabiskan 3 tahun untuk riset. Bukan menonton film lain. Bukan membaca buku modern. Dia pergi ke Eropa. Dia mengunjungi biara-biara. Dia bertemu dengan cendekiawan Katolik yang tidak mau diwawancarai. Tapi satu tempat mengubah segalanya. Biblioteca Apostolica Vaticana. Perpustakaan Vatikan di Roma. Kebanyakan orang tidak pernah masuk ke dalam. Mel Gibson mendapat izin khusus. Seorang pendeta mengantarnya ke ruangan tanpa jendela. Suhunya selalu dingin. Lampunya selalu redup. Mereka membawakan sebuah kotak. Di dalam kotak itu ada sebuah naskah yang ditulis dalam bahasa Latin. Bukan cetakan. Tulisan tangan. Oleh seorang biarawan pada tahun 1420. Naskah itu menggambarkan penyaliban. Tapi tidak seperti yang diceritakan Alkitab. Biarawan itu mengaku memiliki akses ke dokumen-dokumen yang lebih tua. Dokumen-dokumen yang dikeluarkan dari Alkitab berabad-abad yang lalu. Dokumen-dokumen yang menggambarkan detail-detail yang belum pernah dilihat dunia modern. Apa yang Mel baca di ruangan itu mengubah cara dia membuat keseluruhan film. Dan apa yang akan dia ungkapkan di podcast Joe Rogan adalah sesuatu yang kebanyakan sutradara akan bawa ke liang kubur mereka. Pastikan kamu berlangganan. Karena bagian selanjutnya inilah alasan mengapa Hollywood ketakutan. Naskah itu menggambarkan momen tertentu selama penyaliban. Momen yang tidak ada dalam Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes. Momen yang menurut biarawan itu dihilangkan karena terlalu sulit untuk dipahami oleh orang percaya. Momen ketika langit tidak hanya menjadi gelap. Momen ketika sesuatu yang lain muncul. Mel Gibson membaca kata-kata itu. Dia menutup buku itu. Dia berterima kasih kepada pendeta. Dan dia berjalan keluar dari perpustakaan Vatikan dengan mengetahui bahwa dia akan menempatkan momen itu di filmnya. Meskipun tidak ada yang memahaminya. Meskipun tidak ada yang melihatnya. Dia berkata kepada sinematografernya, ambil dengan sudut lebar. Jangan zoom in. Jangan beritahu siapapun. Biarkan penonton menemukannya jika mereka memang seharusnya menemukannya. 20 tahun kemudian, di podcast Joe Rogan, Mel akhirnya mengatakan apa momen itu. Langit terbuka, dan untuk satu bingkai saja, kamu bisa melihat apa yang ada di sisi lain.
Mel Gibson menyuruh Joe Rogan untuk menampilkan adegan itu. Momen setelah Yesus mati di kayu salib. Langit gelap, kamera mundur. Itu berlangsung kurang dari 2 detik. Jutaan orang telah menonton adegan itu. Tidak ada yang melihat sesuatu yang aneh. Tapi Mel menyuruh Joe untuk menjedanya. Lalu maju bingkai demi bingkai. Bingkai 1, langit gelap. Bingkai 2, langit gelap dengan celah cahaya. Bingkai 3, sesuatu yang berbeda. Joe Rogan mendekatkan wajahnya ke monitornya. Dia menyipitkan mata, lalu mulutnya menganga. Dia berkata, apakah itu sebuah bentuk? Mel Gibson tidak menjawab. Dia hanya tersenyum. Coba pikirkan tentang menonton film yang sudah kamu tonton 20 kali. Kamu pikir kamu tahu setiap adegan, setiap dialog, setiap detail tersembunyi. Lalu seseorang memberitahu kamu bahwa kamu melewatkan sesuatu yang besar. Perasaan di perutmu itu? Persis itulah yang dirasakan oleh 11 juta penonton langsung pada saat itu. Bentuk di langit itu bukan malaikat, bukan awan, bukan lensa flare. Mel Gibson mengatakan itu adalah sesuatu dari naskah tahun 1420 itu. Sesuatu yang dijelaskan secara rinci oleh biarawan itu. Sebuah struktur, sebuah bangunan, atau sebuah pintu, atau sesuatu yang lain sama sekali. Naskah itu tidak menjelaskan. Biarawan itu menulis bahwa dia tidak memiliki kata-kata untuk itu. Dia hanya tahu itu ada di sana, di balik langit, di balik realitas. Menunggu, Mel Gibson memberitahu Joe bahwa dia tidak menambahkan bentuk itu pasca produksi. Dia tidak menggunakan CGI. Kamera menangkapnya secara alami selama pengambilan gambar di Italia. Dia mengatakan kru tidak melihat apapun dengan mata mereka. Tapi stok film merekam sesuatu. Dia berkata, saya sudah meminta 3 fisikawan berbeda untuk menjelaskannya. Tidak ada yang bisa. Klip itu menjadi viral dalam hitungan jam. Para penggemar mengeluarkan salinan film 4K. Mereka menemukan bingkai itu. Mereka menyempurnakannya. Mereka mengunggahnya kemana-mana. Dan saat itulah perdebatan dimulai. Beberapa orang mengatakan itu pantulan. Beberapa orang mengatakan itu kesalahan kamera. Beberapa orang mengatakan Mel Gibson berbohong untuk menjual sesuatu. Tapi kemudian seorang pria bernama Dr. Alan Cross memposting analisisnya. Dr. Cross adalah seorang pensiunan ahli pencitraan forensik yang bekerja untuk FBI selama 22 tahun. Dia telah menganalisis ribuan foto dan video untuk kasus pengadilan. Dia melihat bingkai itu selama 3 hari. Lalu dia memposting videonya sendiri. Dia berkata, itu bukan pantulan. Itu bukan kesalahan kamera. Itu adalah objek nyata yang terekam di film. Dan saya tidak dapat mengidentifikasi apa itu. Ahli FBI itu tidak dapat menjelaskan bingkai milik Mel Gibson. Dan saat itulah Vatikan akhirnya berbicara. 3 hari setelah podcast itu mengudara, Vatikan mengeluarkan pernyataan. Itu singkat, hanya 4 kalimat. Tapi orang-orang memperhatikan apa yang tidak dikatakannya. Ia tidak menyangkal naskah itu ada. Ia tidak menyebut Mel Gibson pembohong. Ia berkata, umat beriman didorong untuk fokus pada makna spiritual film, bukan pada detail teknis. Itu adalah bahasa Vatikan untuk, kami tidak mengonfirmasi apapun, tapi kami juga tidak menyangkal apapun. Inilah pertanyaan yang hanya bisa kamu jawab. Jika Vatikan memiliki naskah yang menggambarkan sesuatu di balik langit selama penyaliban, mengapa mereka menyembunyikannya selama 600 tahun? Apa yang mereka takuti akan dilihat orang? Beritahu aku teorimu di kolom komentar. Aku membaca setiap satu. Mel Gibson memberitahu Joe Rogan satu hal lagi sebelum wawancara berakhir. Dia mengatakan naskah tahun 1420 itu bukanlah sumber tertua. Biarawan yang menulisnya mengaku menyalinnya dari dokumen yang berasal dari tahun 400. Dan dokumen itu mengklaim sebagai terjemahan dari sesuatu yang ditulis pada abad pertama oleh seseorang yang ada di sana. Mel berkata, jika rantai itu nyata, maka seseorang yang menyaksikan penyaliban menuliskan apa yang dia lihat. Dan apa yang dia lihat bukan hanya kegelapan. Dia melihat sesuatu yang terkoyak terbuka. Joe Rogan bertanya, seperti sebuah portal? Mel berhenti sejenak. Lalu dia berkata, saya tidak akan menggunakan kata itu, tapi saya juga tidak akan menyuruhmu untuk tidak menggunakannya. Sejak wawancara itu,
The Passion of the Christ telah disiarkan lebih dari 50 juta kali tambahan. Orang-orang tidak lagi menonton karena ceritanya. Mereka menonton untuk satu bingkai, satu bentuk, satu misteri yang menurut Mel Gibson tidak dia ciptakan. Dia bilang dia hanya mengarahkan kamera. Sesuatu yang lain muncul. Mari kita lihat buktinya lagi. Bukan sebagai penggemar, bukan sebagai penganut, sebagai detektif. Fakta 1. Mel Gibson mengatakan dia membaca naskah berusia 600 tahun di perpustakaan Vatikan yang menggambarkan sesuatu yang muncul di langit selama penyaliban. Vatikan tidak membantah naskah ini ada. Fakta 2. Dia mensyuting The Passion of the Christ di lokasi asli di Italia. Tidak ada layar hijau untuk adegan itu. Tidak ada CGI yang ditambahkan kemudian. Tim produksi telah mengonfirmasi hal ini. Fakta 3. Selama 20 tahun, tidak ada yang memperhatikan bentuk di langit itu. Bukan kritikus, bukan penggemar, bahkan para aktor yang berada di lokasi syuting hari itu. Fakta 4. Setelah Mel menunjukkannya di podcast Joe Rogan, beberapa ahli pencitraan menganalisis bingkai itu, termasuk seorang spesialis forensik FBI. Tidak ada yang bisa menjelaskannya sebagai kesalahan kamera atau fenomena alam. Fakta 5. Vatikan merespons dengan pernyataan yang menghindari penyangkalan. Itu tidak biasa. Ketika Vatikan ingin membunuh sebuah cerita, mereka membunuhnya. Mereka tidak membunuh cerita ini. Tapi cerita ini tidak berakhir di sini. Apa yang diungkapkan Mel Gibson di podcast hanyalah setengah dari apa yang dia katakan kepada Joe Rogan setelah kamera berhenti berputar. Dan seseorang di studio merekamnya. Rekaman itu sudah ada di saluran ini. Inilah kebenarannya. Kamu bisa menonton The Passion of the Christ sekarang juga. Kamu bisa menemukan bingkainya sendiri. Itu membutuhkan waktu kurang dari 5 menit. Jeda pada saat yang tepat. Perbesar, lihat sudut kiri atas layar. Kamu akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Mel Gibson mengatakan dia telah menonton bingkai itu ribuan kali. Dia bilang dia masih tidak tahu apa itu. Tapi dia tahu satu hal pasti. Dia tidak meletakkannya di sana. Biarawan pada tahun 1420 menulis tentang itu. Dokumen dari tahun 400 menggambarkannya. Seseorang yang ada di sana pada abad pertama melihatnya dengan matanya sendiri. Dan pada tahun 2004, sebuah kamera menangkapnya lagi. Joe Rogan mengakhiri wawancara dengan satu kalimat. Dia menatap Mel Gibson dan berkata, "Saya telah memiliki ratusan tamu. Kamu adalah orang pertama yang membuat saya ingin menonton film saya sendiri lagi. Jutaan orang sudah melakukannya. Sekarang giliranmu. Temukan bingkai itu, lihatlah langit, dan tanyakan satu pertanyaan pada dirimu sendiri. Jika bentuk itu bukan malaikat, bukan awan, dan bukan kesalahan kamera, lalu apa itu?"